Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Najib. Saya dari kelas B, Prodi TRPE, Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, dari Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan bersama kalian untuk memahami tentang analisis regresi. Dalam hal ini saya menyampaikan video ini dalam rangka untuk tugas presensi mata kuliah probabilitas dan statistika yang diampu oleh Pak dosen Bapak Singgih. Saya akan menjelaskan tentang pemahamannya. Pemahaman analisis regresi. Analisis regresi itu sangat penting untuk memahami hubungan antara variabel. Jadi itu sangat memahami kaitan-kaitan variabel yang satu dengan yang lainnya itu. Dan itu dalam data ya guys. Kita akan menjelajahi konsep dasarnya dan aplikasi praktisnya dalam berikut ini. Nah, di kiri ini adalah contoh gambar datanya ya, diagram tabel ya guys. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi yaitu metode statistik untuk menghubungkan variabel dependen dan independen yang bertujuan untuk memprediksi nilai dan memahami pengaruh variabel bebas terhadap terkait. Jadi ini seperti kita memahami pengaruhnya dengan variabel yang lainnya itu untuk memprediksi sesuatu, tapi tidak asal-asalan ya guys. Prediksinya ini sesuai dengan data dan kita meneliti data tersebut untuk menghitung. Kegunaannya yaitu untuk bisnis, ekonomi, kesehatan, dan ilmu sosial. Harusnya masih banyak lagi, tapi nggak apa-apa, ini sekilas dari saya. Next, jenis-jenisnya ya, ada banyak, ini ada 3, yaitu nomor 1, regresi linear sederhana, yaitu hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi ini adalah hubungan antara dua variabel yang berbeda, bukan variabel yang sama ya. 2, untuk regresi linear berganda, yaitu menggunakan beberapa variabel bebas untuk prediksi lebih akurat. Ini lebih seperti variabel yang ini seperti variabelnya itu sama gitu guys, menggunakan beberapa variabel bebas untuk prediksi yang lebih akurat. Jadi prediksinya ini nanti lebih akurat. Untuk yang regresi logistik yang ketiga ini, yaitu digunakan saat variabel terikat bersifat kategorik atau khusus. Lanjut selanjutnya. Untuk asumsi analisis regresi. Samping itu ada gambar orang yang sedang menuju papan tulis itu ya. 1. Linearitas atau hubungan antara variabel itu harus linear. Jadi syaratnya itu hubungannya itu harus linear antar variabel. Yang 2, independensi, itu observasi data harus independen satu sama lain. Jadi itu datanya harus independen. Dan ketiga yaitu homoskedastisitas, yaitu variansi residual konstan di semua tingkat variabel bebas. Jadi ini konstan bebas. Lalu yang keempat yaitu normalitas residual ataupun
distribusi residual yang harus mendekati norma. Jadi ini harus bernilai itu yang paling dekat dengan normal. Selanjutnya contoh kasusnya ini, yaitu memprediksi penjualan toko berdasarkan anggaran iklan dan harga produk. Jadi itu di sini kita akan memprediksi penjualan toko yang berdasarkan anggaran iklan dan harga produk. Yang bervariabel independen yaitu anggaran iklan dan harga produk. Untuk variabel dependen yaitu total penjualan dalam periode tertentunya. Next. Interpretasi hasil analisis regresi. Satu, koefisiensi regresi yaitu menunjukkan pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat, itu akan ketahuan pengaruhnya. Nomor 2, untuk nilai R-square yaitu menilai seberapa baik model menjelaskan data. Dan ketiga, signifikan statistik yaitu menentukan variabel yang berpengaruh nyata, guys. Ini pembahasan soal contohnya. Pembahasannya ini memprediksi harga rumah berdasarkan luas dan jumlah kamar. Untuk langkah ke-1 kita harus mengumpulkan data luas, kamar, dan harga rumah. Untuk kedua itu melakukan regresi linear berganda dengan luas dan kamar sebagai variabel bebas. Dan langkah ketiga itu menganalisis koefisiensi dan nilai R-square untuk interpretasinya. Dan terakhir untuk kesimpulan dan saran yaitu analisis regresi efektif untuk prediksi dan analisis hubungan variabel. Saran saya yaitu memastikan asumsi dipenuhi agar hasilnya valid dan tidak error, guys. Dan menggunakan regresi sesuai jenis data dan tujuan. Jika kamu melihat ini, silakan kamu bertanya di komentar, maka saya akan membalasnya. Sekian, terima kasih dari saya Muhammad Najid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.